ya? 10 orang, Ibu. Orang. Iya, baru 6 ya. Lagi 4 belum ya? Kita tunggu dulu ya. Mati lampu Ibu, jaringannya juga bermasalah. Oh, artinya 4 orang memang tidak bisa masuk. Belum tahu, masih diusahakan Ibu katanya. Karena kebetulan 4 orangnya satu tempat kerja, satu tempat tugas juga, satu sekolah. Oh, begitu. Ya, baik. Oke, baik adik-adik, ini adalah pertemuan perdana kita ya. Untuk memulai materi pada pertemuan perdana ini, silakan kepada ketua kelompok atau koordinator atau petugas pelapor, disilakan. Duduk siap gerak. Lapor, kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 1 Kelompok 1 berjumlah 10 orang. Yang baru masuk ada 7 orang siap menerima materi. Lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Oke, baik adik-adik semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, namo buddhaya. Shalom. Salam sehat adik-adikku semua. Adik-adik sudah kenal dengan saya? Belum Ibu. Belum Ibu. Pertama kalinya. Sama berjumpa Bu. Ya, Pertama baik. kali berjumpa. Iya. Saya akan perkenalkan diri dulu nih. Ya. Singkat aja, saya Widi Astuti, saya Widya Iswara, ahli muda pada Balai Diklat Keagamaan dan Pasar. Ya, biasa dipanggil Widi. Ya, jadi cukup ya. Kemudian adik-adik juga saya ingin kenal kepada adik-adik. Ya, silakan nomor absensi 1 dikenalkan dulu, singkat. Nama panggilannya, formasi apa? Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu, biasa dipanggil Putri. Saya CPNS Arsipalis ahli pertama yang bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Beli. Terima kasih. Terima kasih Asiparis ya. Ini dekat sama apa Timor Leste ya. Baik, nomor absensi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Adnan Ibrahim. Saya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Saya bertugas di Madrasah Aliyah Negeri Ende dengan formasi ahli pertama guru sosiologi. Terima kasih Bu. Guru sosiologi. Ini panggilannya Adnan atau Ibrahim? Adnan Ibu. Adnan, ye. Ya, Bu. Lanjut absensi 3. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Agustina Liberti Usboko, biasa disapa Berti. Saya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Saat ini saya bertugas di Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Ende sebagai ahli pertama guru agama Katolik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Lanjut ya, absensi nomor 4. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Alisa Firmadita, biasa disapa Alisa, dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, tempat tugas Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ende, formasi ahli pertama guru penjas orkes. Terima kasih. Terima kasih. Absensi 5. Selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Alsin Pare, biasa disapa Alsin. Asal instansi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, sekarang bertugas di Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Ende sebagai guru bahasa Jerman.
Guru bahasa Jerman. Ya, Bu. Ya, baik. Pak Alsin ya. Betul, Bu. Lanjut absensi nomor 6. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Andres Lutfi Pelajar, biasa disapa Andres. Instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Satuan Kerja Smart Negeri ND, Formasi Jabatan, Utama Guru Agama Katolik. Guru agama? Halo? Guru Agama Katolik. Oke, guru agama Katolik. Panggilannya apa ya? Andres, Bu. Andres. Baik. Absensi 7? Tidak ada ya. Lanjut ya, absensi 8. Belum masuk. Belum masuk Ibu. juga. Ya, yang 9 juga belum ya. Ya, Ibu. Bu. Yang 9 ada? Belum masuk juga, Ibu. Belum masuk, Bu. Belum. Oke, yang 10. Silakan. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Silmia Izatul Mufida, biasa dipanggil Fida, dari Satuan Kerja Kementerian Agama Kabupaten ND yang bertugas di MTSN 1 ND, formasi guru ekonomi. Guru ekonomi. Ya, baik adik-adik semua. Sudah semua ya adik-adik ya? Ya, sudah ya? Sudah, Ibu. Yang pertama saya ucapkan adik-adik semua selamat datang ya di Kementerian Agama. Ya, adik-adik orang-orang milenium, anak-anak muda, luar biasa ya. Sudah bisa bergabung dengan kami di Kementerian Agama. Tentunya itu berkat doa dari orang tua, ayah, ibu, orang-orang terkasih gitu ya. Sehingga berkat doanya Anda bisa bergabung dengan kami. Karena apa? Karena banyak sekali yang berkeinginan untuk menduduki formasi yang Anda lamar. Ya. Namun berkat doa-doa itu Anda diberikan izin, diberikan waktu oleh Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan, bisa menduduki jabatan ini adik-adik. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi selamat untuk adik-adik semua. Kemudian selanjutnya adik-adik ya, ini adalah agenda ketiga. Jadi adik-adik sudah Izin, melewati. saya mau pindah ruangan dulu. Oke, silakan Mbak Putri. Ya, saya lanjut ya adik-adik ya. Jadi selamat sekali lagi ya adik-adik. Adik-adik sudah masuk ke agenda ketiga. Jadi agenda 1-2 sudah Anda lewati. Ya. Untuk menyambungkan agenda ketiga sekarang, artinya dalam pelatihan ini adik-adik ya, ada 4 agenda. Namun keempat agenda itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi ada hubungannya agenda 1 dengan 2, 2 dengan 3 dan seterusnya. Oke. Kemudian ketika di agenda pertama, adik-adik dikenalkan berbagai macam materi. Masih ingat materi di agenda pertama? Masih, Bu. Ya, Fidah apa? Fidah? Tentang wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara. Ada lagi? Itu sudah titik apa masih koma? Masih koma. Itu Iya. sama analisis isu kontemporer. Oke. Nah, itu di agenda 1. Ya, adik-adik dikenalkan bagaimana wawasan kebangsaan. Cara pandang kita, cara pandang saya, cara pandang sebagai warga negara, cara pandang sebagai ASN, cara pandang saya sebagai bangsa Indonesia, ya, yang memandang tanah ini, air, bumi, pemerintahan, kan gitu ya, wawasan kebangsaan. Bagaimana cara kita memandang bangsa ini? Bagaimana cara kita memandang kepada tanah air ini? Sehingga kalau Mbak Fidah, berapa umurnya Mbak Fidah? Oke, sudah hilang ya Mbak Fidah ya.
Atau mungkin teman-teman ini yang Pak Alsin, halo Pak Alsin. Iya, halo Bu. Ya, Pak Alsin, berapa umurnya Pak Alsin, guru bahasa Saya Jerman? 27 sekarang. 27. Oke. Ya, Bu. Jadi saya nyambung ya materi agenda 1 sampai agenda 3 ini. Ya, ketika di agenda 1 kita dikenalkan wawasan kebangsaan. Bagaimana cara pandang kita kepada tanah air, bangsa, negara, dan pemerintahan ini. Ya, ketika kita bicara cinta tanah air, ya di situ ada nilai-nilai bela negara, nilai-nilai dalam wawasan kebangsaan. Ya, bagaimana seperti Pak Alsin ya 27 ya, 27 tahun ya Pak Alsin ya. Ya Bu, betul. Oke, Pak Alsin 27 tahun. Ada teman-teman yang merep-merep ya seperti itu umurnya ya sekitar 20-an gitu ya. Jadi selama berpuluh-puluh tahun ya kita menginjakkan kaki di tanah ini. Kira-kira Anda sadar nggak? Apa mungkin ada di antara adik-adik yang melayang? Tidak, Ibu. Sadar, Ibu. Sadar, Ibu. Nah, jadi ketika kita selama berpuluh-puluh tahun menginjakkan kaki di tanah ini, gitu kan, kemudian survei membuktikan bahwa 80% ya, hasil penelitian nih, berdasarkan hasil penelitian 80% cairan tubuh kita adalah terdiri dari cairan, sehingga setiap saat kita meminum air yang mengalir di tanah ini, ya kan? Yang artinya apa? Air yang mengalir di tanah ini mengalir juga di tubuh kita. Benar? Benar, Ibu. Kemudian Benar, Ibu. pada saat sekarang di masa pandemi, ya, adik-adik bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa, Bu. bisa. Bu. Baik, saya lanjut. Di masa pandemi sekarang, di mana oksigen adalah barang yang mahal, adik-adik. Benar kan? Bahkan beberapa rumah sakit kekurangan oksigen. Tapi adik-adik saya bisa menghirup oksigen setiap saat, setiap detik dengan gratis. Ya, itu pembuktian bahwa tidak ada alasan kita tidak cinta akan tanah air ini. Ya, sehingga di situ adik-adik membuka wawasan adik-adik bagaimana nilai-nilai bela negara ada. Tanah yang kita injak, air yang kita minum, udara yang kita hirup setiap saat, sehingga kita bisa hidup sampai sekarang. Ya, itu adalah suatu pembuktian adik-adik. Sehingga oleh karena itu kita harus memiliki nilai atau value bela negara jauh dari dalam diri kita. Enggak sebatas casing. Ya. Kemudian adik-adik sebagai ASN, adik-adik juga dikenalkan berbagai macam isu yang ada di lingkungan adik-adik. Ya. Baik dilihat dari luar maupun dilihat dari dalam. Ya. Kemudian adik-adik sebagai ASN juga diharapkan mampu meneropong isu tersebut. Kira-kira apa itu isu? Ada yang masih ingat apa itu isu? Izin menjawab, Bu. Iya, Agustina. Isu adalah masalah atau problem yang realistis atau yang benar-benar terjadi dan sedang terjadi hingga saat ini serta membutuhkan solusi. Oke, baik, Mbak Liberty. Jadi saya lanjut adik-adik ya terkait dengan agenda 1. Adik-adik juga dikenalkan dengan isu. Tadi kita bicara tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Artinya apa? Dari nilai-nilai bela negara tersebut, dari nikmat dan manfaat yang kita dapatkan di negeri ini, ya itu sudah dibuktikan, itu pembuktiannya sudah saya sampaikan. Kemudian adik-adik masuk dalam ASN. Ya, adik-adik merupakan warga negara pada pemerintahan yang sah. Di situ tentu ada masalah. Ya, tadi Mbak Liberty menyatakan isu. Isu adalah masalah.
masalah adalah kesenjangan. Kesenjangan antara apa? Dengan kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Karena dia senjang di situ, maka kita perlu pecahkan. Ada apa di sini? Ya. Nah, di agenda 1 ada sudah dijelaskan tentang isu tersebut. Dan ini merupakan cikal bakal dari penyusunan rancangan adik-adik. Ya, ini merupakan dasar-dasar adik-adik di agenda selanjutnya. Kemudian adik-adik juga disampaikan bagaimana cara menganalisis isu, bagaimana memilih isu, kemudian bagaimana problem solving dari isu. Sehingga adik-adik seorang ASN tidak nanti menyebarkan gosip. Ya, tidak menyebarkan hoak, karena Anda harus tahu ini isu aktual apa hanya gosip. Kalau gosip nggak usah dihiraukan. Kalau ini isu, ini tanggung jawab saya. Nah, gitu ya. Jadi isu harus ada datanya. Memang benar-benar aktual. Nggak hoak, nggak gosip. Jadi rame-rame digosip tambah sip. Gitu ya. Bukan begitu. Apalagi nanti isu itu ditambahkan label-label macam-macam. Ayo viralkan. Nah, gitu kan. Ayo dukung bersama-sama. Oh, gitu ya. Hati-hati adik-adik. Nah, selanjutnya sebagai ASN, adik-adik juga sudah dikenalkan berbagai macam sikap perilaku terkait ASN. Di agenda kedua, adik-adik sudah diberikan injeksi. Injeksi ya. Jadi Anda ASN harus kuat nih. Karena isu di luar itu banyak. Ya. Kalau misalnya di luar itu ada penanganan COVID, di sini ada penanganan terkait dengan analisis isu. Ya, untuk itu adik-adik diinjeksi nih. Bagaimana Anda mampu menjadi seorang ASN yang handal dan profesional? Maka diberikanlah 5 nilai. Ya, yang disebut dengan nilai aneka. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, bagaimana Anda seorang ASN bisa memiliki etika, ya khususnya menjalankan tugas fungsi nanti. Kemudian komitmen, bagaimana Anda seorang ASN, orang-orang milenium ini ya, jadi Anda adalah orang-orang yang lahir pada zaman teknologi dan IT. Iya kan? Jadi Anda adalah orang-orang milenium di zaman generasi Z, adik-adik. Nah, maka adik-adik dituntut juga komitmennya terhadap mutu. Ya, dituntut komitmen mutu Anda. Maka di situ ada namanya efektif efisien. Bagaimana Anda bekerja efektif efisien? Apa itu mutu dan apa itu inovasi? Masih ingat kemarin adik-adik? Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo. 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 Oke ya. Adik-adik kalau saya ucap hai, adik-adik jawab halo. Kalau saya ucap halo, adik-adik jawab hai. Coba deh. Halo. Hai. 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 Halo. Halo. Oke, baik. Ya, adik-adik, saya yakin Anda mungkin ada di kanan kiri di sekeliling Anda teman gitu ya, atau sambil kerja gitu ya, karena Anda tidak bebas tugas ini kan. Iya. Nah, silahkan Anda berkonsentrasi fokus pada materi yang kita diskusikan. Karena apa? Karena waktu sinkronus itu sangat sedikit adik-adik dibandingkan dengan waktu asinkronus. Ya. Lanjut adik-adik ya. Kemudian terkait dengan nilai anti korupsi. Apa yang adik-adik pahami terkait dengan nilai anti korupsi? Ada 9 nilai anti korupsi. Iya, seperti apa Pak Alsin? Yang satu jujur, kemudian peduli, setelah itu berani,
adil, bertanggung jawab. Apa lagi? Oke, saya yakin adik-adik sudah tahu ya. Berarti nilai-nilai itu yang ada pada diri adik-adik dan nanti itu akan diterapkan dalam hal penulisan rancangan, kemudian menghebitkan, kemudian mengaktualkan pada instansi adik-adik. Ya, jadi 5 nilai tadi sudah diberikan kepada adik-adik ya. Setidaknya itu sebagai dasar modal adik-adik untuk melakukan kegiatan berlaku sebagai seorang ASN. Sekarang kita lanjut ke agenda yang ketiga, adik-adik. Tentang kedudukan dan fungsi ASN. Ya, ketika kita bicara kedudukan dan fungsi ASN, halo. Hai. Hai. Halo. Ya, baik. Kira-kira apa sih ASN itu? Aparatur sipil negara. Iya, itu kepanjangannya. Apa yang dimaksud ASN? Ya, silakan. ASN terdiri dari 2 kelompok Ibu, yaitu PNS dan P3K. Setelah itu apa? Sudah titik itu apa masih koma? Ada yang bisa menambahkan pendapat dari Mbak Alisa? Silakan. Iya. ASN ada pegawai negeri atau dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lain. Cukup Pak Adris? Oke. Ada yang bisa menambahkan? Halo. Hai. Hai. Apa itu ASN adik-adik? Maju. Halo. Halo. Hai. Ya, ini saya bicara dengan siapa ini? Halo. Hai. Oke, hai. Pak Alsin. Ini teman kita ini sedang di mana ya? Ariance Citro, kemudian Astrid Yunita. Mohon izin menjawab, Ibu. Siapa ini? Alisa. Ya, Ibu. Ya, silakan Alisa. ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Oke, baik Mbak Elisa. Jadi adik-adik semua, ya, ASN itu adalah PNS dan P3K. Oke? Yang diangkat oleh PPK. Siapa PPK? PPK adalah pejabat pembina kepegawaian. Jadi ada PNS, ada P3K. Ya, perjanjian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke ya, clear ya. Jadi ASN ada 2, PNS dan P3K. Yang diangkat oleh PPK dan diserahkan tugas. Nah, jadi dia diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, kemudian diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintah. Kemudian karena dia diserahkan tugas dalam suatu jabatan, maka adik-adik semua ini adalah orang-orang pemerintah yang menjabat. Tuh, Anda adalah orang-orang pemerintah, Dek. Maka Anda harus tahu posisi Anda di mana sekarang.
Anda adalah pejabat. Kalau dulu tidak, pejabat itu adalah orang yang memiliki pangkat tinggi. Kalau sekarang enggak. Ya, nanti kita akan bicara ke rumpun jabatan. Ya, jadi adik-adik semua adalah pejabat. Karena apa? Karena Anda diangkat oleh PPK, kemudian diserahi tugas, ya, kemudian diberikan jabatan dalam pemerintahan. Ya, artinya apa? Artinya adik-adik saya adalah orang-orang pemerintahan. Nanti jangan salah adik-adik, agar Anda jangan sampai mengeluarkan ujaran kebencian kepada pemerintah. Yang senyatanya pemerintahan itu adalah adik-adik sendiri. Ini harus dipahami adik-adik, ini dasar sekali. Kemudian karena adik-adik diserahkan tugas dan diberi jabatan, maka Anda diberikan gaji. Ya, kira-kira adik-adik sudah menikmati enggak gaji 80%-nya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, itu kan. Artinya pemerintah bertanggung jawab nih, enggak tugas aja diserahin. Ya, jabatan juga diberikan plus gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dibayarkan kepada adik-adik. Ya. Itu ASN. Ya, adik-adik ya. Selanjutnya adik-adik, ketika kita bicara ASN, ya di situ ada perbedaan tentang PNS dan P3K. Oke ya. Ada perbedaan di situ antara PNS dan P3K. Kira-kira di mana bedanya adik-adik? Masa tugas Ibu. Kalau P3K ada perjanjian kerjanya selama berapa tahun. Kalau PNS sampai pensiun. Serta untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk P3K tidak ada. Kalau PNS? Ada, Ibu. Nah, itu ya. Jadi itu berkah yang selanjutnya yang adik dapatkan adik-adik. Oke ya. Kemudian adik-adik, dalam satu sistem manajemen ASN, ada namanya sistem. Ya, berlaku sistem. Yang disebut sistem merit. Kira-kira apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Oke. Jadi sistem dalam manajemen ASN, kita mengandung suatu sistem merit adik-adik. Bahwa sistem merit itu adalah suatu kebijakan yang berdasarkan yang pertama kualifikasi. Apa itu kualifikasi? Halo. Hai. Hai. Halo. 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 Mana semangatmu? Pagi. Kalau saya ucap mana semangatmu, adik-adik jawab. Ini semangatku. Nah, kayak gitu ya. Jadi Anda kan 17 tahun ini, lebih dikit. Iya kan? Oke, coba kita on secure, on kamera. Mana semangatmu? Ini semangatku. Benar apa enggak nih? Coba diulang. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Nah, ini loadingnya kok sudah lewat ya. Ulang ya, sama-sama ya. Halo, on speaker, on kamera. Yap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangatku.
Ada kalau semangat itu jangan kayak sedih gitu ya. Kayak memikirkan masalah yang besar. Iya kan? Sibuk ya, ntar bikin laporan belum, bikin begini belum, ya sudah nanti itu. Ya. Oke. Baik. On kamera, on speaker. Siap? Siap. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, baik adik-adik. Saya lanjut ya tentang sistem merit. Sistem merit adalah suatu kebijakan dan manajemen yang berdasarkan yang pertama, kualifikasi. Apa itu kualifikasi? Pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan. Oke, nah itu kualifikasi. Kemudian kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan dan melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Oke, kinerja. Apa itu kinerja? Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oke. Jadi adik-adik, dalam manajemen ASN ada namanya sistem merit yang berdasarkan tadi itu. Ya, kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan ras, golongan, warna kulit gitu ya. Atau misalnya pernikahan. Ini adik-adik semua sudah nikah ya? Apa ada yang belum? Sudah, Ibu. Sudah. Belum. Ibu. Berapa orang yang belum? Berapa orang yang belum? 1, 2, 3, 4. 4 orang yang belum. 5. Oke. 5 orang yang ting-ting dan ting-tong ya. Tong-tong. Nah, sistem merit itu tidak membedakan apakah Anda ting-ting atau ting-tong. Nah, gitu ya. Apakah Anda sudah nikah atau belum nikah? Ya. Jadi, apakah rambutnya keriting atau rambutnya lurus? Nah, itu nggak dibedakan di situ dalam sistem manajemen ASN. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak juga membedakan tentang mohon maaf ya, kondisi kecacatan. Ya, sehingga formasi sekarang itu tidak hanya dari formasi yang knowledge aja. Formasi untuk disabel juga ada. Ya, artinya orang-orang disabel itu diberikan kesempatan sebagai ASN. Ya. Misalnya dia disabilitas dalam hal apa? Ya, dia memiliki disabel, jangan sampai moral ya. Enggak. Artinya mungkin salah satu dari fisiknya. Tapi dia memiliki kompetensi, kemampuan, keahlian di bidang yang lain. Ya, jadi dalam sistem merit itu kebijakan atau aturan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil, kemudian secara merata dan tidak membeda-bedakan yang tadi yang sudah saya sampaikan adik-adik. Ya, selanjutnya adik-adik, ketika kita bicara manajemen ASN ya, kita akan membicarakan jabatan. Oke, tadi pengertian ASN adalah PNS dan P3K yang diangkat oleh P3, pejabat pembina kepegawaian, ya. Kemudian diserahi tugas dalam jabatan pemerintahan, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kan gitu tadi. Sekarang apa itu jabatan? Anda ini pejabat loh. Kira-kira apa itu jabatan? Iya, Pak Alsin. Kedudukan yang dimiliki seseorang. Kedudukan yang dimiliki seseorang.
kedudukan. Oke. Jadi Anda jangan iri ya kalau misalnya lihat-lihat ya. Mbak Astrid gimana? Siapa tadi bicara? Saya Ibu mohon izin menjawab Ibu. Ya. Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang mempunyai persamaan dan yang telah sesuai dengan satuan organisasi. Jabatan adalah sekumpulan tugas-tugas pokok. Oke. Ada tambahan yang lain? Pak Adnan. Halo Pak Adnan. Ya, apa Ibu. itu jabatan? Jabatan adalah pekerjaan atau tugas yang ada dalam pemerintahan atau sebuah organisasi. Itu saja. Kemudian Ibu apa Bapak ini ya? Ariance Citro? Ibu Ariance. Ibu Ariance? Iya, bisa dengar suara saya, Ibu? Ya, Ibu. Apa itu jabatan? Apa Ibu? Tidak dengar? Halo Ibu. Iya. Apa itu jabatan? Oke, terputus ya. Ibu, saya tambahkan sedikit. Iya, siapa ini? Silakan. Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya. Siapa bicara ini? Mbak Astrid ya? Iya, iya. Oke. Baik, Bapak Ibu, adik-adik semua, yaitu ya saya sampaikan bahwa jabatan adalah kedudukan, betul. Tapi kedudukan itu menunjukkan apa? Ya. Kedudukan itu menunjukkan tingkat kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan tanggung jawab, dampak, dan persyaratan pekerjaan. Ya. Jadi jabatan itu merupakan, jadi adik-adik jangan iri melihat teman-teman yang jabatannya tinggi, dilihat dari nolnya ya. Nol angkanya, angka gajinya. Enak dia gajinya nolnya kok banyak ya di belakang. Di balik itu, dia mendapatkan suatu tanggung jawab dan kesulitan yang lebih besar. Beserta dampak ya. Beserta dampak dari jabatan yang diambilnya. Sehingga adik-adik, ketika adik-adik adalah pejabat, maka adik-adik harus paham kedudukan adik-adik merupakan merupakan kesulitan atau tanggung jawab atau dampak yang harus adik-adik penuhi berdasarkan pendidikan yang sudah dipersyaratkan. Gitu ya. Kemudian adik-adik kita akan mengenal jabatan dalam ASN. Ini penting sekali adik-adik dalam hal menyusun isu nanti ya, bahwa isu itu diambil dari agenda 3. Agenda 3 adalah agenda tentang kedudukan dan fungsi. Dalam kedudukan dan fungsi, adik-adik harus mengenal saya posisinya di mana, gitu ya. Karena apa? Karena nanti ketika Anda melakukan aktualisasi atau menyusun rancangan, Anda harus tahu saya harus berhubungan dengan siapa saja, gitu ya. Posisi saya di mana, gitu ya. Nah, adik-adik, untuk hal tersebut, adik-adik saya akan ingatkan ya, di materi ini ada ya, di modul ada, di PPT juga ada ya, bahwa dalam manajemen ASN ada 3 rumpun jabatan. Ibu minta izin. Ini ada amanat dari panitia. Tadi kalau waktunya Ibu sampai jam 11.35, tolong diperhatikan Ibu. Oke, terima kasih Ya, Pak makasih, Adnan. Bu. Ya, sama-sama Ibu. Ya, masih 1 menit ya. Jadi dalam rumpun jabatan adik-adik harus paham ada 3 rumpun, ya, yaitu jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan administrasi, ya, itu ada administrator, pengawas, dan pelaksana. Jabatan fungsional itu ada keahlian dan keterampilan. Kemudian yang terakhir adalah rumpun jabatan pimpinan tinggi.
kalau dulu disampaikan bahwa rumpun jabatan yang ada itu adalah eselon 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang sudah berbeda. Artinya apa? Artinya ketika adik-adik mengetahui posisi Anda bisa, ya, saya setelah ini harus kemana berkonsultasi. Gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ini karena waktu ya, sudah diingatkan oleh Pak Adnan ya. Jadi materi ini adik-adik silahkan pelajari, baca, telaah, pahami gitu ya. Untuk selanjutnya kepada petugas lapor, ada pertanyaan sebelumnya? Ada Ibu. Ya. Ini untuk masalah tugas ini videonya di-upload maksudnya pakai linknya atau langsung video mentahnya Ibu? Soalnya di apa namanya di tugasnya disuruh upload video dalam bentuk MP4 katanya. Ya, baik adik-adik. Jadi untuk tugas yang dalam bentuk video, adik-adik buatkan linknya, diupload dulu di YouTube. Setelah di YouTube dapat linknya, link itu dimasukkan dalam Word. Ya, jadi Anda blank dokumen, masukkan dalam Word, Word-nya itu yang diupload. Ya, siap Ibu. Ya, makasih, bisa Bu. seperti itu caranya ya. Ya, Bu, makasih. Ada pertanyaan lain lagi? Cukup, Bu. Jika tidak, halo? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Jika tidak, silahkan kepada petugas lapor. Halo, petugas lapor siapa? Saya, Ibu. Seluruhnya siap. Lapor. Meeting hari ini untuk kelompok 1 angkatan 1 telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Istirahatkan. Siap istirahatkan. Berdoa ya adik-adik ya. Ibu Ariance. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita semua dengan keyakinan masing-masing kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik semua terima kasih atas perhatiannya. Ya, sehat semua ya. Untuk kita semua. Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve. Sehat untuk kita semua. Saya izin leave meeting adik-adik. Ibu, makasih Ya, Bu. Ibu. Terima kasih, Ibu. Aduh. Ini Ibu Ariante jangan pakai background. Siapa nyaman di belakang ini? Aduh, Tuhan. Paulitan tuh, Paulitan. Aduh. Dan maklum kita Kami cari-carinya Kembali ke grup besar semua. Hah? Kembali ke grup besar. Oke. Kembali ke Nanti baru apa? Nanti baru omong masalah tugasnya. Diskusi untuk tugas nanti baru kita Oke. Oke, balik. Lift. Balik kanan. Balik kanan bubar. Terima kasih. Terima kasih. Lift room. Terima kasih. Back. Mana? Belum ada semua nih. Baru kita saja yang masuk nih. Iya, baru kita saja, yang lain belum. Kacau. Yang record matikan sudah. Stop.